Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sehat dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, Ibu Fiska akan membahas penjelasan Good Governance bagian kedua. Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada praktiknya, Good Governance merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu akan kembali mengulas tujuan pembelajaran Good Governance. Pertama, melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Berperilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance. 3. Menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance. 4. Menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik Good Governance. Pokok bahasan pada pertemuan kita kali ini adalah tentang asas-asas Good Governance dan karakteristik Good Governance. Mengulas kembali pertemuan yang sebelumnya, bahwa Good Governance merupakan pengaturan atau penyelenggaraan pemerintahan yang tidak semata-mata oleh pemerintah, melainkan harus mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. Jadi, dalam konsep Good Governance terdapat 3 pihak penting yang disebut juga pilar-pilar Good Governance, yaitu pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan secara harmonis sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun peran masing-masing pihak itu dalam konsep Good Governance adalah negara atau pemerintah berperan menciptakan lingkungan atau iklim politik, ekonomi, dan hukum yang membuka kesempatan besar untuk mendorong berkembangnya dunia usaha dan masyarakat. Dilihat dari segi kelembagaan atau organisasi, negara sebagai unsur governance termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Swasta atau dunia usaha menciptakan lapangan kerja atau pendapatan. Swasta meliputi perusahaan yang berkecimpung dalam berbagai bidang. Dan masyarakat memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat terdiri dari perseorangan atau kelompok. Termasuk kelompok masyarakat adalah organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat. Asas-asas Good Governance. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut merupakan
penjelasan dari pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah harus mengacu kepada asas-asas pemerintahan yang baik agar tidak terjadi kondisi yang menyengsarakan rakyat. Sedang di sisi lain ada kelompok masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, asas-asas good governance terbagi menjadi 7 bagian. Pertama, asas kepastian hukum, di mana dalam asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. 3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum. 4. Asas proporsionalitas. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 5. Asas keterbukaan, di mana masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. 6. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 7. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asas good governance memberikan arah dan menjamin kelancaran jalannya pengelolaan atau pengurusan kegiatan dalam mencapai tujuan bersama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, karena merupakan landasan yang baik dalam mengurus atau mengelola kepentingan bersama untuk mencapai tujuan negara, yaitu terciptanya kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Penerapan asas-asas good governance merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara ketiga pelaku, yaitu pemerintah, masyarakat, serta swasta, sesuai dengan peran, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing secara seimbang dan selaras. Pihak pemerintah paling bertanggung jawab dalam memberikan contoh penerapannya kepada pihak yang lainnya. Asas ataupun prinsip good governance merupakan wujud dari keberlangsungan pengelolaan negara atau pemerintahan secara bersama kegiatan pencapaian tujuan negara atau pemerintahan, yaitu antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut kamu, adakah asas-asas yang disebutkan tadi yang masih belum terakomodir pada pemerintahan Indonesia saat ini? Lalu, bagaimana peran kamu sebagai siswa dalam hal tersebut? Asas-asas good governance juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas,
asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas. Karakteristik good governance. Karakteristik good governance menurut UNDP, United Nations Development Program. Sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, UNDP mengajukan karakteristik good governance menjadi 9 bagian. 1. Participation. Setiap warga negara memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 3. Transparency. Dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka atau masyarakat yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 4. Responsif. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder. Stakeholder di sini adalah masyarakat. 5. Consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. Equite. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 7. Effectiveness dan efisiensi. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. Apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi? Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Dari karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat 4 unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri
good governance, yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Transparansi, 3. Keterbukaan, 4. Aturan hukum. Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Terciptanya good governance merupakan cita-cita bagi setiap pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Cita-cita tersebut tentunya dapat terwujud apabila kita memahami dengan pasti tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu seperti apa. Bukan hanya sekedar paham dalam teori, tetapi harus mampu menerapkan dalam mekanisme pemerintahan. Manfaat yang akan diperoleh melaksanakan good governance menurut Amin Wijaya Tunggal, pertama adalah meminimalkan agensi cost. 2. Meningkatkan kinerja pemerintahan. 3. Memperbaiki citra pemerintahan. Faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governance menurut Ioannida adalah faktor manusia pelaksana, berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governance sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Di samping itu juga terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya, yaitu para pegawai daerah itu sendiri. Dan secara otomatis akan berdampak pada pemerintahan pusat. Faktor partisipasi masyarakat. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat, diantaranya adalah partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, serta partisipasi dalam evaluasi. Faktor keuangan daerah. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian good governance. Faktor peralatan dan faktor organisasi serta manajemen. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan, mencakup hal-hal seperti hubungan antara pemerintah dengan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, misalnya pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. Hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan, misalnya memberikan izin
bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bersama. Demikian penjelasan Bu Fiska kali ini. Semoga kalian dapat memahami, dan jika ada yang kurang jelas, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di Google Classroom. Agar channel YouTube Ibu dapat berkembang sebagai channel pendidikan, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam untuk orang yang ada di samping kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.